Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Gimana kabarnya hari ini? Semoga tetap selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, kita awali dengan bacaan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita memasuki bab 4, yaitu adab sholat dan adab berzikir. Sebelum itu kita review sebentar mengenai materi minggu lalu, yaitu mengenai tobat, taat, istiqomah, dan juga ikhlas. Masih ingat kan materi tersebut? Bahwasanya pengertian tobat adalah suatu perbuatan yang dilakukan untuk kembali ke jalan Allah atau kembali ke jalan yang benar. Sedangkan taat yaitu menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Sedangkan istiqomah yaitu suatu perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus atau kontinu, yang mana perbuatan tersebut yaitu perbuatan yang positif yang bertujuan untuk memperoleh ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhlas. Ikhlas merupakan suatu perbuatan yang ditujukan untuk mengharapkan pahala dari Allah dan tidak mengharapkan suatu pujian dari orang-orang di sekitar kita. Ada adab sholat dan berzikir. Di sini ada kompetensi dasarnya ya, di LKS sudah ada. Nah, kemudian tujuan dari adab sholat dan berzikir itu yaitu yang pertama, kita mengetahui adab sholat yang benar. Yang kedua, kita mengetahui adab berzikir yang benar. Sebelum kita masuk ke adab sholat dan adab berzikir, alangkah baiknya jika kita mengetahui pengertian sholat terlebih dahulu. Pengertian sholat secara bahasa yaitu doa. Sedangkan menurut istilah, suatu beberapa perbuatan dan beberapa perkataan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam, serta terdapat syarat dan rukun tertentu. Nah, sudah paham kan adik-adik mengenai pengertian sholat? Kalau sudah paham, kita akan masuk ke bab adab-adab sholat. Yang mana yang pertama, bertoharoh atau berwudu dan berpakaian indah. Maksudnya di sini, sebelum sholat kita sebaiknya melakukan wudhu terlebih dahulu agar suci ya. Nah, yang kedua yaitu hati yang ikhlas karena Allah semata. Dalam sholat kita tidak boleh mengharapkan selain Allah. Kita hanya fokus beribadah kepada Allah. Tujuan kita hanya untuk beribadah kepada Allah. Kemudian yang ketiga yaitu memelihara sholat tepat pada waktunya. Saat azan sudah berkumandang, alangkah baiknya kita segera mengambil air wudhu dan juga melaksanakan sholat. Jangan menunda-nunda waktu sholat. Kemudian yang keempat yaitu mengamalkan sunnah Rasulullah. Sholat adalah ibadah yang berdasarkan pada dalil dan contoh Rasulullah. Nah, yang kelima yaitu mengerjakan sholat-sholat sunnah di rumah. Kemudian tidak mengerjakan sholat ketika makanan telah terhidangkan. Selanjutnya yaitu memelihara sholat berjamaah. Seperti yang telah kita ketahui bahwasanya sholat berjamaah yaitu pahalanya berlipat-lipat. Alangkah baiknya jika kita menjalankan sholat itu dengan berjamaah dan tidak mencari-cari masjid. Kalau ada masjid di dekat kita, ya sudah kita sholat di situ. Jangan mencari masjid yang jauh dengan alasan agar pahalanya lebih banyak ya. Kemudian menjaga waktu dan batas-batasannya. Kita tahu waktu masuk untuk sholat itu jam berapa dan sholat itu berakhir pada pukul berapa. Jangan sampai kita mengulur-ngulur waktu. Selanjutnya yaitu menjaga kerapian dan kebersihan tempat sholat dan juga sujud. Nah, sebelum sholat kita harus memperhatikan kebersihan tempat sholat ya, agar sholat kita menjadi tenang dan khusyuk. Selain itu terjaga dari kesuciannya. Lalu menyesal serta bersedih jika tidak dapat menunaikan dan menikmati sholat dengan baik dan sempurna. Sebagai kaum muslimin, kita harus bisa menempatkan diri kita pada waktu sholat. Kita tidak boleh memikirkan sesuatu hal yang mungkin itu mengganggu kekhusyuan sholat kita. Kemudian yaitu khusyuk. Kita hanya fokus kepada tujuan kita sholat dan juga doa sholat. Nah, pada bab ketiga
Pada subbab ketiga, kita mempelajari tentang hikmah sholat, yang mana pertama yaitu mendidik disiplin dan menghargai waktu. Jika kita ketahui bahwa sholat itu terdapat pukulnya yang berbeda-beda atau waktu yang berbeda-beda. Jadi, misalkan sholat duhur pada pukul 12:30, itu kan sudah masuk ke waktu duhur. Jadi kalian menjadi disiplin, tidak bisa mengulur-ngulur waktunya. Lalu yang kedua, yaitu sholat dapat menjauhkan diri dari perbuatan keji dan mungkar. Yang ketiga, sholat dapat menjauhkan diri dari sifat sombong, menyadarkan manusia tentang hakikat dirinya yang merupakan hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah pembelajaran pada pagi hari ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Nah, untuk minggu depan kita akan mempelajari mengenai bab adab berzikir, yang mana sudah ada dalam buku, kita akan mempelajari di minggu depan ya. Nah, pelajaran hari ini sudah selesai anak-anak, marilah kita akhiri pelajaran pada pagi hari ini dan jangan lupa ya tugasnya untuk dikerjakan. Untuk materi selanjutnya dan untuk minggu depan kita mempelajari tentang adab berzikir. Sekian pertemuan pada pagi hari ini. Dan saya mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan untuk kalian semua. Semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.